kesempatan pada hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran senang belajar surah An-Nasr. Izin Pak, ke kamar mandi bentar Pak. Ya, silahkan. Izin Pak. Ya, sebelum kita memasuki materi kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan doanya akan dipimpin oleh Abang atas nama Bustami. Silahkan Anak Ustadz Bustami. Bustami berdoa. Kamera aku tutup pula. Aku masih semangat kerja. Jelaskan apa? Ya, silahkan Anak Ustadz Bustami. Silahkan mengomandoi kita berdoa. Doanya situ sebenarnya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, semoga doa kita tadi mampu dengan izin Allah menerangkan hati kita dalam belajar. Baik anak-anak Ustaz sekalian, tentunya mengenai surah An-Nasr itu tidak lagi asing untuk kita ya. Ini Ustaz mau tanya kepada anak-anak Ustaz sekalian, sudahkah kalian hafal surah An-Nasr? Udah Pak. Sudah? Udah Pak. Karena kan kakak kan sering sholat, ajakan ayah kakak. Ya, bagus. Anak muslim harus hafal surah An-Nasr. Kenapa? Surah ini termasuk surah pendek yang mudah dihafalkan. Agar hafalanmu tidak segera hilang, baca berulang-ulang surah An-Nasr ini di dalam sholat atau pada setiap ada kesempatan. Kemudian surah An-Nasr ini terdiri atas 3 ayat. Kata An-Nasr berarti pertolongan yang diambil dari ayat pertama. Surah ini menerangkan tentang berita gembira tentang kemenangan yang akan diraih Rasulullah SAW dan masyarakat memeluk agama Islam. Nah, ayo pastikan segera bahwa kamu mampu menghafal surah An-Nasr. Baik, sebelum kita masuk ke materi, adapun materi kita pada hari ini yaitu membaca kalimat dalam surah An-Nasr. Sebelum kita beranjak ke surah An-Nasr tersebut, kita mesti tahu asbab-asbab daripada turunnya ayat An-Nasr tersebut. Surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kira-kira anak Ustaz tahu enggak apa itu arti hijrah? Perpindahan Pak. Jalan-jalan. Perpindahan Pak. Iya, bagus. Arti daripada hijrah itu berpindah. Berpindah Rasulullah ke Madinah. Kenapa Rasulullah pindah ke Madinah? Kenapa memangnya di kota Mekah? Padahal tanah kelahiran beliau adalah di kota Mekah. Karena di kota Mekah banyak yang membenci Rasulullah ketika itu. Banyak yang tidak menyukai Rasulullah ketika itu. Kira-kira siapa yang tahu salah satu yang sangat membenci Rasulullah? Siapa? Ayo abang-abang, kakak-kakak, siapa yang kira-kira tahu yang membenci Rasulullah, yang sangat tidak menyukai keberadaan Rasulullah di Mekah? Siapa? Ayo. Abang Mustami, tahu kira-kira siapa? Karena Rasulullah menegakkan ajaran Islam dan
Rasulullah mengajak kaum kafir Quraisy masuk ke agama Islam. Iya, bagus. Kemudian kira-kira siapa yang tahu salah satu orang yang sangat membenci keberadaan Rasulullah di kota Mekah? Siapa? Ayo. Bahkan saudara Rasulullah sendiri. Siapa? Ayo. Siapa kira-kira yang tahu? Abu Sufyan, Pak. Siapa? Abu Sufyan, Pak. Kak Mira. Bagus, Abu Sufyan. Siapa lagi yang tahu kira-kira? Pak Bustami itu, Pak. Bustami. Salah satu keluarga Rasulullah yang sangat membenci Rasulullah adalah pamannya sendiri. Siapa tahu kira-kira pamannya? Nama dari paman Rasulullah? Abu Lahab. Bagus. Abang Bustami bisa nih. Siapa kira-kira lagi? Abu Jahal. Kemudian kita lanjut lagi. Surah An-Nasr ini menceritakan tentang peristiwa Fathu Mekah. Arti daripada Fathu Mekah adalah penaklukan kota Mekah. Pada waktu itu kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka melarang dan umat Islam masuk ke kota Mekah. Kenapa? Karena mereka khawatir dengan kebiasaan pada nenek moyang mereka. Apa itu? Yaitu menyembah berhala, Pak. Ya, bagus. Kemudian Rasulullah dan kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan damai. Rasulullah tidak memerangi kota Mekah walaupun ketika itu Rasulullah sudah meraih kemenangan. Nabi Muhammad SAW mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka menyembah berhala. Ini mengenai daripada asbab-asbab turunnya surat An-Nasr. Baik anak-anak Ustaz sekalian, sekarang kita meranjak ke materi kita, yaitu membaca kalimat dalam surah An-Nasr. Coba Kak Mira bisa kira-kira menghafalkan surah An-Nasr? Biar Ustaz dengar dulu. Bisa, Pak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagus. Jadi dalam surah An-Nasr ini ada ketentuan-ketentuan daripada bacaan surah An-Nasr. Coba kalian cermati dulu tulisan yang ada di depan. Ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan panjang bacaan berikut. Idza itu panjangnya 2 harkat atau setara dengan 2 ketukan. Saya contohkan ya. Idza. Kemudian ja. Ja panjangnya 5 harkat atau setara dengan 5 ketukan. Sekarang Ustaz contohkan kembali. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus. Coba Ustaz tes dulu satu-satu. Anak Ustaz, coba Abang Marjuki bacakan ayat yang pertama. Saya masih kro, Pak. Nggak pandai saya, Pak. Nggak pandai. Bustami, Pak. Coba Abang Bustami. Bisa? Iya, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Bagus, ini 100 kontennya anak Ustadz Bustami ini. Kemudian kita meranjak ke ayat yang kedua. Ustadz awali dulu ya. Wa ra'aitan nasya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di situ wara'ai dibaca ai bukan ai. Dibaca ai bukan ai. Wara'ai. Kemudian ya bagus. Wara'aitan nasya yadkhulu. Kha di situ. Kha itu keluarnya di pangkal tenggorokan. Di pangkal tenggorokan. Wara'aitan nasya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bisa kira-kira? Insyaallah, Pak. Kita baca sama-sama, ayo. Ayo, 1, Pak. 2, 3. Wara'aitan nasya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba yang kakak-kakak siapa kira-kira yang berani untuk membaca ayat yang kedua? Ayo. Siapa? Ayo coba. Coba. Erpina, Pak. Ya, coba Kak Erpina bacakan ayat yang kedua, Kak Erpina. Kak Erpina nggak pandai, Pak. Dari aja Pak, dari aja. Ikro 1 Pak, 1 depan ngaji kami Pak sama Elvina Pak. Iya. Terus siapa yang kira-kira bisa mewakili? Yang bisa membaca ayat yang kedua, ayo. Saya aja Pak. Bagus suara. Siapa? Iya. Coba silakan. Coba silakan. Lagi Sariawan, Pak. Kalau enggak kita baca sama-sama, ayo. Iya, Kita Pak. ulangi lagi. 1, 2, 3. Bagus. Kemudian kita meranjak lagi ke ayat yang ketiga. Ustadz awali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di situ ada hurufnya yang bertasdid. Bertasdid itu dibaca rangkap atau ditekan, tidak ditahan. Bisa kira-kira dipahami? Ustadz contohkan. Fasabbih rabbika innahu. Tidak ditahan, tetapi ditekan. Ustadz bacakan lagi ya, coba dengarkan anak-anak Ustadz sekalian. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba kira-kira anak Ustadz Bustami coba bacakan dua ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagus, ini baruan. Anak Ustadz Bustami ini memang mantap, Ken. Kemudian dari yang
Dari yang kakak-kakak, kira-kira siapa yang bisa mewakili baca ayat yang ketiga? Ayo. Ini nanti ya. Coba Ibu Nurida. Ya, silahkan Ibu. Silahkan anak-anak Ustaz. Daya lagi sarawan ya Pak. Siapa? Daya lagi sarawan ya Pak. Kak Mira mungkin bisa. Kak Mira, coba Kak Mira. Nanti bisa Pak. Pak, saya mau Pak, tapi kalau salah jangan diketawai Pak ya. Iya, namanya juga kita belajar. Kalau belajar ya mesti salah. Nanti salah diketawai sama kawan, makanya saya malu Pak dari tadi. Enggak. Coba kita kasih lu tepuk tangannya untuk Kak siapa tadi? Kak Dalina. Iya Pak. Kita kasih tepuk tangannya lu untuk Kak Dalina agar membaca surat ayat yang ketiga dari surah An-Nasr. Coba silakan Kak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Masya Allah. Berarti anak-anak Ustadz semuanya Ustadz anggap sudah bisa ya. Jadi sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini, yaitu surat An-Nasr ini termasuk surah ke-110 di dalam susunan Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat dan merupakan kelompok surat Madaniyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nasr memiliki pengertian bahwa pertolongan Allah pasti akan datang dan Islam akan menang. Kemudian di dalam surah An-Nasr terdapat beberapa penjelasan cara membaca, tanda baca atau tajwid sebagai berikut. Hukum tahkim atau tebal apabila lafaz Allah sebelum berupa huruf yang menyandang tanda baca patah atau doma, sedangkan apabila lafaz Allah sebelum berupa huruf yang menyandang tanda baca kasrah, hukumnya tarkik atau tipis. Selain tahrim dan tarkik, terdapat pula hukum tajwid berupa khunnah, mad jaiz, munfasil dan lain-lain sebagainya. Jadi kita membaca, intinya kita membaca harus dengan makhrajnya. Karena kalau pindah daripada bacaannya bisa berpindah juga maknanya. Ya. Kemudian untuk tugasnya ini Ustadz bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama diperuntukkan untuk yang laki-laki. Kemudian kelompok yang kedua diperuntukkan untuk perempuan. Dan tugas yang pertama juga diperuntukkan untuk yang laki-laki. Kemudian tugas yang kedua diperuntukkan untuk perempuan. Jadi coba yang abang-abang, tugasnya baca teks di bawah ini dengan cermat. Pilihlah jawaban yang dapat membenarkan tanda silang. Kalimatnya adalah surah An-Nasr. Berdasarkan surah An-Nasr di atas, siapa yang disebut sebagai Maha menerima taubat? A. Malaikat Jibril kah? Yang B. Nabi Muhammad kah? Yang C. Allah Subhanahu wa Ta'ala kah? Yang D. Nabi Adam alaihissalam kah? Ini coba diskusikan yang kelompok abang-abang sekalian. Kemudian untuk kakak-kakak tugasnya pasang Quran surah An-Nasr dengan arti dengan memberikan panah. Artinya umpama idza jaa nasrullahi wal fath. Kemana kira-kira terjemahannya? Apakah apabila telah datang pertolongan Allah kah?
Jawabannya atau maka bertasbih dengan Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubatkah? Coba diskusikan yang kakak-kakak sekalian. Mungkin untuk hari ini Ustadz cukupkan sampai di sini, berhubung dengan waktu kita sudah sampai dan masuk ke jam yang kedua atau jam yang selanjutnya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.